Bayangkara 31 Puskesmas Polri ini sebanyak 10 kantong jenazah. Sampai dengan sore hari ini, hari Selasa tanggal 28 April 2026 pukul 13.00, tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara 31 Puskesmas Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris-Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Adapun hasilnya akan disampaikan oleh Karodokpol Pusdokes Polri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Karodokpol. Terima kasih Bapak Karumkit tingkat 1 Pusdokes Polri. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan hasil identifikasi dari tim gabungan sampai sore ini dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor PM 001 teridentifikasi melalui data primer yaitu sidik jari dan data sekunder yaitu melalui tanda medis dan properti atau benda kepemilikan, cocok dengan nomor AM 002 sebagai Tuti Anita Sari, perempuan 31 tahun, beralamat Cikarang Barat, Bekasi. Nomor 2, jenazah dengan nomor PM 002 teridentifikasi melalui data primer yaitu sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis dengan nomor AM 007 sebagai Harum Anjasari, perempuan 27 tahun, beralamat Cipayung, Jakarta Timur. Nomor 3, jenazah dengan nomor PM 003 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis, cocok dengan nomor AM 006 sebagai Nur Ali Mantun Citra Lestari, perempuan 19 tahun, alamat Pasar, Jambi. Nomor 4, jenazah dengan nomor PM 004 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis, cocok dengan nomor AM 009 sebagai Farida Utami, 50 tahun, alamat Cibitung, Bekasi. Nomor 5, jenazah dengan nomor PM 005 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis, cocok dengan nomor AM 003 sebagai Vika Agnia Pratiwi, perempuan 23 tahun, alamat Cikarang Barat. 6, jenazah dengan nomor PM 006 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis, cocok dengan nomor AM 004 sebagai Ida Nuraida, perempuan 48 tahun, alamat Cibitung, Bekasi. 7, jenazah dengan nomor PM 007 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni medis atau tanda medis, cocok dengan nomor AM 010 sebagai Gita Septia Wardani, 20 tahun, alamat Cibitung, Bekasi. Nomor 8, jenazah dengan nomor PM 008 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder melalui tanda medis, cocok dengan nomor AM 005 sebagai Fatmawati Rahmayani, 29 tahun,
beralamat Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nomor 9, jenazah dengan nomor PM 009 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 001 sebagai Arinjani Novita Sari, 25 tahun, beralamat Tambun Selatan, Bekasi. 10. Jenazah dengan nomor PM 010 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 008 sebagai Nur Ainia Eka Rahmadina, 32 tahun, beralamat Tambun Selatan, Bekasi. Demikian keseluruhan hasil pelaksanaan identifikasi dari korban meninggal kecelakaan kereta api di Bekasi. Saya kembalikan kepada Bapak Karubin. Terima kasih Bapak Karodokpol. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Ya, silakan. Mic-nya. Cik. Selamat sore Bapak, saya Satrio dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan pertama Bapak, untuk berdasarkan informasi dari TKP kan ada 15 orang yang meninggal, tapi ini yang dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada 10 jenazah. Ini untuk informasi 5 jenazah lainnya ini seperti apa? Apakah langsung diterima keluarga atau seperti apa? Terus yang kedua, dari hasil identifikasi atau dari proses DVA itu sendiri, luka-luka yang dialami oleh korban itu kebanyakan di sebelah mana dan akibat meninggalnya apakah bisa diketahui Bapak? Sementara itu, terima kasih. Yang ada 5 itu tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Jadi mungkin kami jelaskan, untuk korban meninggal dunia memang total 15. Jadi kemarin ketika evakuasi itu kan ada yang dibawa ke rumah sakit di Bekasi ya. Jadi ada yang meninggal, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi itu 3 orang. Jadi Rumah Sakit Bela 1 orang dan Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur 1 orang. Dan jenazah yang di ketiga rumah sakit ini sudah diserahkan ke keluarga. Demikian. Terima kasih. Monggo Pak Karodokpol, luka-lukanya. Oke, terima kasih. Jadi dalam pemeriksaan kami seperti juga kecelakaan yang lain, tipikalnya adalah yang kami sebut sebagai multiple trauma. Jadi ada perlukaan hampir di seluruh tubuh ya. Ada yang dominan di kepala, di dada, dan seterusnya, bahkan di anggota tubuh yang lain. Demikian jawaban saya. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Tidak ada? Monggo, depan. Mas ini. Mic-nya. Terima kasih Pak. Izin saya Rizky Pak dari Kompas.com. Mau bertanya terkait update pengungsian itu Pak. Itu untuk pengungsian. Posko ya? Bukan posko, apa? Yang kereta itu. Oh ini evakuasi, betul. Maaf Pak. Ya, untuk update evakuasi saat ini apakah sudah selesai? Tadi saya juga mendengar infonya evakuasi sudah selesai. Yang kedua soal jalur Pak, itu mungkin mempertegas terkait dengan taksi hijau itu kan jadi salah satu penyebab kecelakaan. Mungkin sudah infonya sudah, apakah supirnya sudah diamankan juga berikut dengan masinisnya begitu. Mungkin dari Pak Inafis atau dari KAI. Terima kasih. Monggo, dari Ibu KAI atau penyidik? KAI dulu ya, mungkin evakuasinya. Silakan. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi saat ini di Stasiun Bekasi Timur untuk unit KRL masih berlangsung.
Jadi kami targetkan ini dapat selesai sesegera mungkin, sehingga nanti dari PT KAI bersama KAI Komuter kami akan segera melakukan normalisasi untuk layanan komuter lain sampai dengan Cikarang. Sehingga dengan proses evakuasi yang masih terus berjalan ini, untuk layanan komuter lain menuju dan dari stasiun Cikarang saat ini masih belum kita layani. Sehingga untuk pengguna yang akan menuju ke stasiun Cikarang ini hanya akan kami layani sampai dengan stasiun Bekasi. Mungkin. Taksi. Ya, dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang taksi, kita bertaksi listrik ya, kereta KRL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Rawalumbu, Bekasi Timur. Jadi untuk pengemudi taksi sudah diamankan. Maka ini lari ke laka lantas karena kendaraan taksi dengan KAI, kereta api, ya. Masinisnya sementara ini masih dalam pencarian karena di data kami di kepolisian itu cuma dapat nama doang, tapi orangnya belum kita temukan, masih dalam pencarian. Siap. Ada lagi Mbaknya? Oh masih ada, silakan. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com. Pertama untuk melanjutkan masalah proses evakuasi tadi. Nah, kalau dari KAI sini sebenarnya untuk ada target ya sini sampai kapan normalisasi nanti jalur dari KAI-nya sendiri, sama ini kan kalau dari KAI kan sudah ada statement akan memberikan tanggung jawab full asuransi ya terhadap korban jiwa ataupun korban luka. Nah ini untuk korban luka sendiri sih sudah ada berapa? Dan apakah memang itu baik luka ringan atau luka berat semua dapat asuransi atau gimana? Apa bagaimana itu? Nah untuk sebenarnya kalau di lokasi sendiri, karena kan saya juga nggak ada di lokasi, untuk jalur itu sendiri sebenarnya palang keretanya itu apakah memang resmi ada penjaga dari KAI-nya atau itu hanya palang yang biasa dijaga oleh masyarakat atau seperti apa? Karena kita juga belum tahu informasi pastinya gitu, karena kan yang menyebar hanya apakah ini memang taksinya maksa untuk nekat lewat lalu berhenti karena magnet atau bagaimana itu? Terima kasih ya. Baik, mungkin saya menjawab untuk terkait dengan operasional tadi ya. Untuk evakuasi kita targetkan memang selesai di posisi hari ini. Jadi segera setelah proses evakuasi terhadap unit KRL ini selesai dilaksanakan, maka dari KAI maupun KAI Komuter akan melakukan pengecekan aspek safety-nya, baik dari khususnya di sisi prasarana atau infrastruktur untuk menunjang keamanan perjalanan kereta api. Saat ini untuk korban yang mengalami luka-luka dan sebagian juga sudah pulang dari rumah sakit, secara total yang kita evakuasi ke rumah sakit 84 penumpang, 84 orang, dan sebagian juga sudah bisa kembali pulang, sudah keluar dari rumah sakit. Dan untuk asuransi, kebetulan memang ini akan disupport juga dari Jasara Harja. Jadi ada asuransi yang memang wajib disupport oleh Jasara Harja dan ada asuransi tambahan juga yang diberikan dari KAI dan KAI Komuter. Mungkin tambahan dari Jasara Harja. Terima kasih. Yang pertama kami dari Jasara Harja mengucapkan bela sungkawa yang sebesarnya terhadap musibah kejadian ini. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh korban akibat dari kejadian ini, kecelakaan ini, baik yang luka-luka ataupun meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Untuk baik luka ringan maupun luka berat dengan nilai santunan untuk luka-luka itu maksimal adalah 20 juta rupiah, dan untuk meninggal dunia akan diserahkan santunan 50 juta rupiah kepada ahli warisnya. Sesegera mungkin akan kami selesaikan untuk santunan meninggal dunia. Setelah teridentifikasi ini, kami langsung melakukan pendataan terhadap ahli waris korban untuk segera dilakukan penyerahan santunan meninggal dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi kalau terkait dengan kondisi
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.